Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 golongan D yang beranggotakan saya sendiri Hairuni Dalinaja dan dua rekan saya Isya Putri Arani dan Siska Ayu Dwi akan menjelaskan mengenai motor brushless. Yang pertama, pengertian motor brushless. Motor brushless yaitu motor listrik arus searah yang tidak menggunakan sikat dan komutator mekanik, melainkan dikendalikan secara elektronik menggunakan sensor dan rangkaian inverter untuk menghasilkan putaran rotor. Jadi, motor brushless agar menghasilkan putaran rotor memerlukan sensor dan rangkaian inverter. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik motor brushless. Yang pertama, efisiensi tinggi dan torsi besar. Motor brushless menghilangkan gesekan dan rugi-rugi listrik yang besar pada sikat atau komutator, serta dapat dirancang dengan magnet permanen yang kuat sehingga rasio torsi per volume tinggi. Yang kedua yaitu putaran stabil dan halus. Komutasi elektronik yang presisi memberikan pengaturan arus dan sudut medan yang akurat sehingga torsi yang dihasilkan konstan dan tanpa lonjakan. Yang ketiga yaitu respon dinamis cepat. Inersia rotor relatif rendah dan komutasi elektronik dapat mengubah arus atau medan sangat cepat. Yang keempat yaitu suara dan getaran rendah. Ketiadaan sikat yang menyentuh komutator menghilangkan banyak sumber gesekan dan percikan. Kontrol sinyal yang halus serta desain magnet atau slot yang baik mengurangi harmonisa torsi dan pulsa. Yang terakhir yaitu umur pakai panjang karena tanpa gesekan sikat. Sikat dan komutator pada motor BLDC menggunakan magnet atau roller bearing tanpa kontak listrik sliding, sehingga bagian yang aus jauh lebih sedikit. Jenis-jenis motor brushless. Jenis-jenis motor brushless ada dua, yaitu in-runner dan out-runner. In-runner, rotor berada di dalam dan stator di luar. Dikenal karena RPM tinggi dan torsi rendah, digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti kendaraan RC. Yang kedua ada outrunner. Stator di dalam, rotor di luar, memiliki torsi yang lebih besar dan kecepatan lebih rendah. Ideal untuk diaplikasikan yang membutuhkan torsi tinggi seperti drone besar dan robotika. Untuk selanjutnya adalah komponen utama motor brushless. Yang pertama ada stator, yang mana fungsi dari bagian stator ini adalah untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator adalah bagian statis yang diam dari motor, terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi. Medan magnet berputar dihasilkan ketika arus listrik disalurkan secara berurutan ke kumparan-kumparan oleh controller. Untuk bagian yang kedua adalah sensor. Untuk fungsi dari sensor tersebut adalah mendeteksi posisi rotor secara tepat dan real time. Sensor Hall biasanya ada 3 buah yang dipasang pada stator. Sensor ini mengirimkan sinyal ke controller setiap kali kutub magnet pada rotor melewatinya. Informasi posisi ini sangat penting agar controller tahu kapan harus mengaktifkan kumparan stator berikutnya untuk menjaga putaran yang mulus dan efisien. Untuk bagian ketiga adalah rotor. Fungsi dari rotor sendiri adalah sebagai magnet permanen yang berputar. Rotor sendiri merupakan bagian yang bergerak dari motor. Rotor ini terdiri dari magnet permanen yang berinteraksi dengan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator, sehingga motor dapat bergerak. Untuk yang keempat adalah bagian controller. Fungsi dari controller adalah mengatur arus dan urutan fasa untuk memutar rotor. Controller sendiri adalah otak dari motor brushless, sering juga disebut ESC. Untuk yang keempat adalah bagian controller. Fungsi dari controller tersebut adalah mengatur arus dan urutan fasa untuk memutar rotor.
Controller ini merupakan otak dari motor brushless, sering juga disebut sebagai electronic speed controller. Controller menerima informasi dari sensor hal yang kemudian menentukan waktu dan urutan yang tepat untuk mengalirkan arus ke kumparan stator. Hal ini memastikan gaya dorong magnetik selalu berada di posisi yang benar untuk menghasilkan torsi dan kecepatan yang optimal. 4 komponen yang sudah dijelaskan ini bekerja sama dalam sebuah sistem komutasi elektronik yang menggantikan sikat dan komutator mekanis, sehingga motor brushless lebih efisien dan juga lebih awet. Selanjutnya yaitu prinsip kerja motor brushless. Prinsip dasarnya adalah penggunaan medan magnet berputar pada stator untuk menarik dan mendorong magnet permanen pada rotor, sehingga menghasilkan torsi dan gerakan rotasi yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu komponen utama. Rotor adalah bagian tengah yang berputar. Dalam video ini, magnet permanen yang memiliki kutub utara atau N dan selatan atau S. Stator adalah bagian luar yang diam. Ini terdiri dari beberapa kumparan atau koil yang saat dialiri listrik akan menjadi elektromagnet. Video menunjukkan 3 pasang kumparan yang merupakan bagian dari stator. Yang kedua yaitu penciptaan medan magnet atau elektromagnet. Kumparan stator dialiri arus listrik secara berurutan. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, kumparan tersebut berubah menjadi elektromagnet, menghasilkan kutub magnet S dan N. Arah arus listrik dikendalikan oleh sirkuit elektronik atau yang memungkinkan kutub magnet pada stator berubah-ubah. Yang ketiga yaitu interaksi magnet atau gaya tarik tolak. Stator dan rotor berinteraksi berdasarkan hukum magnet. Kutub berlawanan tarik-menarik. N menarik S, S menarik N. Kutub sejenis tolak-menolak. N menolak N, S menolak S. Contoh langkah atau sesuai yang terlihat di video. Pada satu momen, satu kumparan stator dibuat menjadi misalnya kutub utara N. Kutub N ini akan menarik kutub selatan S pada rotor. Kumparan di sebelahnya dibuat menjadi kutub selatan S yang akan menolak kutub S pada rotor dan menarik kutub N pada rotor. Yang keempat yaitu rotasi berkelanjutan. Sirkuit elektronik secara terus-menerus memindahkan medan magnet pada stator atau dengan mengganti urutan dan polaritas arus yang masuk ke kumparan stator. Seolah-olah ada medan magnet yang berputar dikelilingi rotor. Rotor selalu berusaha untuk selaras dengan medan magnet stator yang berputar, didorong dan ditarik maju. Karena medan magnet stator terus berputar, rotor dipaksa untuk mengikuti putaran tersebut, menghasilkan gerakan rotasi yang berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan motor brushless. Yang pertama, kelebihan. Efisiensi tinggi. Tidak ada gesekan dari sikat, sehingga energi listrik lebih banyak diubah menjadi energi mekanik. Perawatan yang rendah. Tanpa sikat berarti tidak perlu penggantian komponen. Torsi besar dan kontrol kecepatan presisi. Dapat menghasilkan torsi konstan dan mudah dikendalikan melalui sistem elektronik. Umur panjang karena minim gesekan dan panas berlebih. Umur motor lebih lama. Kekurangan motor brushless. Yang pertama, harga lebih mahal karena biaya produksi dan komponennya lebih tinggi. Yang kedua, rangkaian kontrol lebih kompleks, memerlukan sistem kontrol elektronik untuk mengatur posisi rotor dan arus. Yang terakhir, butuh driver elektronik khusus karena tidak bisa langsung dihubungkan ke sumber DC biasa, harus memakai driver atau ECC atau Electronic Speed Controller. Untuk
Berikutnya adalah pengaplikasian umum dari motor brushless. Yang pertama, drone dan pesawat RC. Motor brushless adalah standar dari industri untuk drone karena menyediakan rasio daya terhadap berat power to weight ratio yang tinggi, efisiensi yang baik, dan kontrol kecepatan yang presisi. Yang mana hal-hal tersebut sangat penting untuk penerbangan yang stabil. Yang kedua adalah kipas angin dan pompa listrik. Kipas angin atau pompa modern yang menggunakan teknologi inverter seringkali menggunakan motor brushless untuk mencapai efisiensi energi yang tinggi dan tingkat kebisingan yang rendah. Yang ketiga adalah skuter listrik, e-bike atau sepeda listrik. Motor brushless memberikan torsi yang kuat, efisiensi yang optimal, dan masa pakai yang lama untuk menggerakkan kendaraan listrik pribadi. Yang keempat, pendingin komputer. Kipas pendingin atau cooling fan pada komputer, terutama yang berkinerja tinggi atau server, menggunakan motor brushless untuk keandalan dan operasi yang senyap. Dan yang terakhir adalah alat rumah tangga modern. Motor brushless sering ditemukan di peralatan rumah tangga yang membutuhkan efisiensi dan kontrol kecepatan variabel, seperti mesin cuci inverter, penyedot debu nirkabel, dan AC inverter. Selanjutnya yaitu pengaplikasian di dunia industri. Dalam sektor industri, motor brushless dipilih karena keandalan, akurasi, dan minimnya kebutuhan perawatan. Yang pertama yaitu industri otomotif. Motor brushless menjadi inti penggerak utama pada mobil listrik atau EV dan juga digunakan untuk sistem power steering elektrik karena presisi dan kecepatannya. Yang kedua yaitu industri manufaktur. Motor ini digunakan sebagai motor servo pada mesin CNC atau kontrol numerik komputer dan robotika karena kemampuannya dalam kontrol posisi, torsi, dan kecepatan yang sangat akurat. Yang ketiga yaitu sistem HVAC dan pompa industri. Digunakan pada sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara skala besar serta pompa-pompa industri di mana efisiensi operasional sangat krusial. Yang keempat yaitu peralatan medis. Dalam peralatan medis, motor brushless memberikan gerakan yang cepat, presisi tinggi, dan steril, seperti pada alat bedah berkecepatan tinggi atau untuk mengontrol aliran udara pada ventilator. Yang terakhir, penutup, motor brushless menjadi pilihan utama masa kini karena efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas tinggi, menjadikannya solusi unggulan dalam berbagai bidang, terutama bidang otomasi dan kendaraan listrik. Sekian penjelasan mengenai motor brushless dari kelompok 7 golongan D. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.